Kemudian ada dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu anhu, ia berkata, ini salah satu kisah dari zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika Ma'an itu berkata bahwa ayahnya Yazid pernah mengeluarkan sedekah. Kemudian Yazid, ayahnya Ma'an, menitipkan sedekah ini ke orang di sampingnya dengan menitipkan sedekah itu untuk siapapun yang berhak. Kemudian datanglah Ma'an, Yazid sudah pulang, anaknya datang. Kemudian anaknya datang, siapa yang mengambil uang sedekah tersebut? Anaknya sendiri. Kemudian Ma'an berpulang ke rumah, datang ke ayahnya. Kemudian Ma'an berkata, apakah ini dari engkau, wahai ayahanda? Betul, sebenarnya sedekah itu untuk orang lain, bukan untuk engkau. Lalu Ma'an pergi ke Rasulullah SAW dan bertanya, apa hukum ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan ya Ma'an, dan bapakmu Yazid mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka dari itu niat tergantung dengan dalam hati kita, apa yang kita niatkan. Ketika bapaknya Ma'an, Yazid, berniat untuk memberikan sedekah, maka ia telah mendapatkan pahala sedekah. Dan ketika Ma'an untuk berniat untuk mendapatkan uang tersebut, maka ia akan mendapatkan uang tersebut. Dan itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Apakah bapaknya Yazid tidak mendapatkan pahala karena sedekahnya diambil oleh orang yang mampu? Itu tidak sama sekali. Karena bapaknya Yazid itu sudah untuk berniat sedekah, seperti itu. Kemudian ada lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada satu kelompok pasukan yang berniat untuk membenamkan Ka'bah waktu itu. Dan ketika pasukan itu hendak berniat untuk membenamkan Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah terlebih dahulu akan menghancurkan mereka rata dengan tanah tanpa ada sisa sedikit pun. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ketika Allah meratakan mereka semua dengan tanah, apakah mereka itu semuanya rata dengan tanah, mereka semuanya meninggal, tidak ada terkecuali orang-orang yang memang jujur, orang-orang yang berdagang? Maka kata Rasulullah apa? Mereka semua akan dibenamkan dan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Kemudian kita masuk ke dalam satu definisi niat, yaitu niat itu dalam bahasa Arab al-qasdu, keinginan ataupun kehendak. Kalau secara bahasa berarti azam, keinginan, kehendak untuk melakukan sesuatu, niat lillahi ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, menjelaskan siapa yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapan disodorkan sebuah makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantap makanan tersebut, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian juga seperti ketika kita ingin berkendaraan, ataupun ketika kita ingin melakukan sedekah dan lain sebagainya, itu pasti kita sudah berniat di dalam hati.